bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semuanya itu yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagi nunggu ya. Shalom saudara-saudari. Para saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini dalam gereja, hari Yesus dipersembahkan di Kenisah, sering juga disebut sebagai hari Minggu terang, hari Minggu cahaya.
Yang seyogianya ada satu ritus tertentu, yaitu pemberkatan lilin-lilin umat untuk dibawa ke rumah. Karena pada hari ini dengan Injil yang baru kita dengarkan, dinyatakan kepada kita siapa Yesus itu yang menjadi terang. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak ada ritus pemberkatan lilin atau cahaya pada hari Minggu ini di tempat kita ini. Tidak masalah. Kemudian para saudara dan saudari, kita merenungkan hari ini Injil yang begitu indah tentang 3 tokoh dalam Injil yang boleh kita ambil untuk kehidupan kita. Yang pertama adalah tentu tokoh Maria dan Yusuf atau yang kita sebut sebagai orang tua dari Yesus. Orang tua Yesus ini, Maria dan Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh taat pada hukum dan adat istiadat bangsanya, bangsa Israel, bangsa Yahudi. Mereka sebagai orang tua yang taat pada hukum Taurat sekaligus taat pada adat istiadat. Dei boy dohonon jolma parada dohape si Maria dohot si Yusuf. Nah, so di patorang do di bagasan tidak diterangkan di dalam Injil siapa hula-hulanya, siapa tulangnya. Oke, tidak masalah. Apa dibawa tulangnya ketika Yesus lahir tidak masalah. Tetapi kita nyatakan bahwa mereka berdua adalah orang tua yang sungguh menghidupi adat istiadat. Kamu parada dohamu? Akan ada tua di sana. Akan parada dohamu amanginang? Paradat ya. Semua paradat. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan para saudara dan saudari, Maria dan Yusuf sebagai orang tua paradat, mereka sekaligus sebagai orang tua yang beriman. Mereka sebagai orang tua yang beriman, masih 40 hari anaknya yang bernama Yesus itu, mereka ikuti aturan agamanya, yaitu membawa Yesus ke Kenisa. Nah, dapat dong, orang tua di gereja Katolik itu sudah paradat, orang tua yang beragama lagi, ya kan? Kalian juga kan begitu kan? Begitu lahir anak-anak di dalam rumah tangga, keluarga, cepat-cepat itu dibawa baptisan, ya kan? Benar atau enggak? Bapak Ibu, kalian bawanya anak kita dibaptis kan? Tetapi banyak orang tua setelah anaknya dibaptis tidak pernah datang lagi ke gereja. Di situ salahnya. Hanya di situ aja perbedaannya antara Bunda Maria, Yusuf dengan banyak orang tua dalam gereja Katolik. Mulamu rajin-rajin dohamuna. Rajin kalian semua, orang hebat. Tetapi para saudara dan saudari yang boleh juga kita renungkan untuk kita ambil dalam kehidupan kita masing-masing para saudara. Ketika Bunda Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus adalah pribadi yang meneguh, berpegang teguh pada adat istiadat. Mereka juga sekaligus sebagai orang yang beriman menghidupi keagamaan bangsanya. Mereka tidak pernah membagi dua hidup mereka, 50% untuk adat, 50% untuk agama. Kalau di Tanah Batak ini kan lebih banyaknya waktu untuk adat. Maka hari Minggu pun sering kalah ketika ada arisan. Arisan ando di Jabunami bah, dan buih gereja. Ah itu sering itu. Nada itu sering terjadi. Itu sudah menang dang mate menyindir pastor ini katanya. Bukan, realitanya ini. Nah, maka pada hari ini sebagai keluarga, Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari belajar dari Bunda Maria dan Yusuf. Orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh pada adat istiadat, tetapi mereka juga sebagai orang yang sangat hidup dan menghidupi keagamaannya. Yang kedua, para saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari tokoh Simeon dan Hana. Kedua orang ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan yang besar bahwa mereka tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Kita dengarkan tadi jelas dalam Injil bahwa ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus untuk dipersembahkan di Kenisa, mereka berdua ini ada juga di Kenisa. Teristimewa yang pertama, Simeon. Dia tidak akan mati sebelum melihat
Yesus sang Mesias itu. Demikian juga Hana. Para saudara, apa yang bisa kita petik dari kedua tokoh ini? Mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah putus pengharapan. Mereka dua ini adalah manusia-manusia yang tidak mau jatuh dalam pengharapan. Mereka adalah orang yang bertekun dalam pengharapannya, dalam kerinduan imannya yang begitu besar, bahwa mereka akan melihat sang penebus, bahwa mereka akan melihat sang Mesias. Maka Simeon berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu berpulang dalam damai, sebab aku telah melihat keselamatan yang berasal daripadamu. Mate peau Tuhan nungabui binuaing. Saudara-saudari, mereka menunggu pengharapannya dipenuhi. Saya teringat orang tua saya ketika saya masih dalam tahap pendidikan mau menjadi seorang pastor, menjadi biarawan. Pada waktu saya menjalani 5 tahun sebagai seorang frater masa pendidikan, orang tua saya tiba-tiba jatuh sakit keras. Bapak saya pada saat itu. Lalu pada tahun ke-6 saya liburan ke kampung. Saya lihat bapak saya sudah di kursi roda. Lalu bapak saya ini ketika dia di kursi roda, lalu saya datang pagi-pagi kami berbicara. Dia tanya kepada saya, "Prater." Sopan kali dia sama aku. "Prater." Sopan kau bos niku. "Udah bang, sonilo," katanya sambil bicara gitu. "Liling dobeho, masih lama kau? Masih bisa kutunggu?" Lalu saya katakan, pengharapanmu tentang saya kuat tidak menjadi pastor. Kalau tahun pertama sampai ketiga, 4, bapak saya ini bilang kepada kakak saya, "Suruh ma peratiri keluar. Tak kuliah homai," katanya gitu. Sepele dia sama aku. Sepele dia sama Tuhan. Iya kan? Tahun ke-5 begitu saya pastoral, lalu tahun ke-6-nya saya liburan, dia langsung bertanya, "Liling dopeho prater, jadi," katanya. "Wah, tulus dah nih, 3 tahun naik, 2 tahun naik. Itu ate, sanga dope pay mau kuho?" Tanya gitu. "Baho mak, mau neng labar jolo balao." Saya bilang gitu kan, "Mau neng labar jolo balao pay mah. Kalau mau kau tunggu, tunggu. Kalau tidak pergi duluan." Jahat kali ya. Lalu dikatakanlah, "Pay mau kudohobah," katanya sambil peol pangannya medok hata itu kan. "Pay mau kudohobah," katanya. Oke, pay mama. Tapi di dalam pernyataan ini para saudara, saya lihat kerinduan dan pengharapan orang tua saya begitu besar. Tahun ke-4 sampai ke-6 itu ternyata saya ketahui orang tua saya ini begitu mendambakan supaya saya menjadi seorang pastor. Meskipun pada saat itu saya jadi pastor donai naraku. Lalu yang menariknya, bapak saya itu tidak hanya berhenti pada pengharapannya saja. Jadi pastor, mau jadi pastor. Tidak. Setelah saya jadi imam, saya ketahui semuanya. Bahwa meski dia di kursi roda, setiap minggu dia ikut ke gereja. Datang ke gereja, didorong-dorong pahopuna. Lalu kemudian, setiap bulan, bapak saya ini untuk memenuhi keinginan dan kerinduannya tentang saya, setiap bulan dia membuatkan doa permohonan. Molo di stasi di dokon tangiang pangiduan. Baru baik kepeng 20.000. Aku dengi. Baru jahasi tua. Kan itu kan. Tiap bulan. Lalu ketika bulan Rosario dan bulan Maria, bapak saya ini selalu mengatakan, "Ikut di Jabunami sahali." Lalu para saudara, setiap bulan Rosario dan bulan Maria, perpunguan pertangyangan Rosario selalu diadakan di rumah dan intensinya satu. Semoga Prater Monang jadi pastor. Saudara-saudari, apa yang terjadi? 2008 kemudian saya kaul kekal. Bapak saya sudah tergeletak. Pak. Dan bube meret. Lalu
Ketika utusan keluarga mau datang ke Malang untuk menghadiri kaul kekal, lalu dia membisikkan, Pak Sahat, sampaikan pesan salamku kepada peratir. Tokin nai lau nama au katanya. Sampailah keluarga di Malang kan. Peratir, ada pesan Bapak. Tokin nai lau mana Bapak. Dia. Ang tamo to, tu balik papan ra, mangarato tu balik papan, peti. Lalu para saudara, saya kaul kekal. Lalu kemudian beberapa bulan kemudian, tidak jauh berselang setelah saya kaul kekal, bapak saya meninggal. Sebelum meninggal, bapak saya bertanya kepada kakak saya yang paling besar, molo mati au, ngakaul kekal peratir. Sudah kalau mati saya, kalau frater sudah kaul kekal, sudah datangnya banyak pastor memimpin misa? Tanya begitu. Ya sudah, frater kan sudah kaul kekal itu. Sudah sahih itu menjadi anggota Karmel. Nah, jadi dia sudah menjadi anggota resmi. Nanti para pastor banyak yang datang. Oh, matutu. Bulan 11, pak, lawi mana. Berduyun-duyunlah para konfrater saya datang. Para saudara, dan kisah itu yang penting. Yang mau saya katakan adalah pengharapan bapak saya terhadap diri saya menjadi seorang imam begitu besar. Tetapi dia tidak berhenti pada pengharapan-pengharapan kosong. Dia wujud nyatakan pengharapannya itu dengan doa-doanya. Dengan intensifnya dia mengunjungi gereja meskipun dia sudah dalam keadaan sakit. Itulah juga yang dilakukan oleh Simeon dan Hana. Mereka merindukan sang penebus untuk dapat melihat sang penebus. Maka ketika Yesus belum lahir, Hana dan Simeon itu selalu berada di dalam bait Allah. Mereka berpuasa dan berpantang dan berdoa di bait Allah supaya pengharapan mereka dipenuhi dan dinyatakan oleh Tuhan. Yang terjadi sekarang ini para saudara-saudari, kita semua penuh dengan kerinduan dan keinginan harapan kita. Ada begitu banyak kerinduan-kerinduan dalam diri kita. Orang tua berharap anaknya begini, orang tua berharap anaknya akan begini. Tetapi tidak banyak orang tua yang datang mewujud nyatakan kerinduannya datang ke gereja. Begitu banyak orang tua tidak datang ke gereja untuk memohon kepada Allah. Maka pengharapannya menjadi sebuah pengharapan yang kosong. Pengharapan yang hanya diangan-angan tanpa diperjuangkan. Maka kita pun demikian para saudara-saudari. Saya kira dan saya yakin Anda sekalian yang hadir di dalam gereja ini pun adalah orang-orang yang memiliki kerinduan-kerinduan yang besar tentang hidupmu, tentang hidup anak-anak, tentang hidup orang tua. Maka jangan berhenti pada pengharapan saja, tetapi pengharapan itu harus kita perjuangkan. Dalam doa-doa kita, dalam kebersamaan kita di dalam gereja ini. Kalau kita lihat di Eropa, gereja kosong. Mereka di sana adalah manusia-manusia yang hampa, yang telah putus pengharapan. Pokoknya saya hidup, pokoknya saya bekerja. Maka mereka menjadi manusia-manusia yang apatis. Yang tak peduli terhadap sesama. Yang tak peduli dengan Allah. Maka mari kita para saudara-saudariku yang terkasih. Kita belajar dari tiga tokoh pada hari ini. Dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yang pertama tadi saya katakan. Bunda Maria bersama dengan Yesus. Sebagai orang tua yang taat pada adat. Sebagai orang tua yang taat kepada agama. Saya hanya berpesan senantiasa kepada saudara-saudari orang tua. Jangan lelah menggenggam tangan anakmu. Membawa mereka ke dalam gereja. Jangan lelah membawa putra-putrimu senantiasa untuk datang ke hadapan Allah. Ada begitu banyak anak. Saya lihat kalau sekolah minggu. Misalnya lah ya di Silambu. Saya datang ke sana Marstasi. Lalu saya tanya anak-anak ini, mana bapak? Di rumah pastor. Mana mama? Di rumah pastor.
Dalam hati saya berpikir, bagaimana mungkin anak ini menjadi anak yang mengenal Allah ketika tangannya tak pernah digenggam oleh kedua orang tuanya untuk datang bersama-sama ke dalam gereja. Maka saya bersyukur melihat saudara-saudari orang tua yang ada di sini. Tanganmu masih menggenggam anakmu, putra-putrimu, kau bawa ke dalam gereja ini untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Simeon dan Hana. Kita semua yang memiliki pengharapan, kerinduan-kerinduan yang besar dalam hidup kita. Mari kita dalam pengharapan kita, dalam kerinduan-kerinduan kita, kita tetap berlutut di hadapan Allah. Kita tetap datang ke hadirat Allah. Kita tetap datang ke dalam gereja bersama-sama memohonkannya kepada Allah. Supaya Allah menyatakan dan mewujud nyatakan pengharapanmu. Amin.